Pada instalasi listrik, saklar lampu menghubungkan kabel fase L, bukan kabel netral N. Fase adalah saluran bertegangan tinggi dari sumber listrik, sedangkan netral berfungsi sebagai jalur kembali arus. Memutus fase memungkinkan menonaktifkan tegangan sebelum lampu, sehingga saat saklar terbuka, badan lampu bebas tegangan, mengurangi risiko sengatan saat penggantian atau perawatan. Jika saklar memutus netral, lampu mati namun fase tetap terhubung ke bodi lampu, menimbulkan bahaya listrik. Oleh karena itu, standar instalasi mensyaratkan pemutusan pada fase. Standar nasional mensyaratkan pemutusan pada fase untuk keamanan, memudahkan perawatan, dan mencegah risiko korsleting berstandar SNI. Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan cara pemasangan instalasi listrik dua kabel menggunakan kabel NYM. Untuk posisi MCB, TDOS, stok kontak, dan saklarnya beserta bola lampu sudah kita set. Kabel yang pertama kita pasang adalah kabel dari MCB ke TDOS yang pertama terlebih dahulu. Selanjutnya, kabel dari TDOS yang pertama ke TDOS yang kedua. Ini urutannya dari MCB listriknya ya teman-teman, kita urut dari awal. Nah, seperti ini. Kemudian, kabel selanjutnya yang kita pasang adalah kabel dari TDOS yang pertama menuju stok kontak. Oke. Selanjutnya, kabel dari TDOS yang kedua menuju saklar. Kemudian, kabel dari TDOS yang kedua menuju fitting lampunya, teman-teman. Oke, lebih kurang jadinya akan seperti ini. Setelah semua kabel kita pasangkan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan di sini adalah menyambung kabelnya pada TDOS-nya ini, teman-teman. Nah, di sini untuk kabel fasa dengan netralnya kita pisah. Pada TDOS yang pertama, kabel netral kita gabung semua, teman-teman. Jadi untuk kabel yang berwarna biru ini adalah untuk netral, teman-teman. Jadi kita gabung semua. Kita jadikan satu sambungan. Jadi sambungan 3 cabang ya, teman-teman. Metode penyambungan yang saya gunakan di sini adalah sambungan pigtail atau sambungan ekor babi. Oke, setelah kita sambung, nanti harus kita isolasi ya. Jangan sampai nggak diisolasi, nanti terjadi korsleting listrik. Oke, ini untuk kabel fasanya, teman-teman. Kabel fasa semuanya kita gabung menjadi satu bagian. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini, silakan untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload video di channel ini. Oke, teman-teman. Setelah semua kabel kita sambung, kemudian kita pasangkan isolasinya. Oke, seperti ini ya. Setelah semua sambungan kita pasang isolasi, kemudian sambungannya ini kita rapikan, teman-teman, agar kita lebih mudah untuk memasang tutup TDOS-nya nanti. Oke. Setelah ini selesai, kita lanjutkan ke TDOS yang kedua. Penyambungan kabel pada TDOS yang kedua, karena posisi yang ada di bawahnya ini adalah saklar, tidak sama dengan cara kita menyambung di TDOS yang pertama tadi, teman-teman. Kabel yang berwarna hitam menjadi inputan untuk saklar, dan kabel biru kita langsungkan ke lampu, kemudian kabel biru yang ada di saklar kita gabungkan ke kabel hitam yang ke lampu. Langsung saja kita sambung, teman-teman. Oke, ini kabel biru yang ke lampu. Ini kabel yang dari arah MCB kita sambung ke lampu. Teman-teman bisa perhatikan, ini langsung ke lampu ya, kabel biru atau kabel netral tidak ada kita turunkan ke saklar. Oke. Langkah selanjutnya, kabel fasa yang dari MCB kita gabungkan ke kabel fasa yang ke saklar, atau kabel hitam dari MCB kita gabungkan dengan kabel hitam yang ke arah saklarnya, teman-teman. Oke, seperti ini. Langsung saja kita isolasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya, kabel biru yang dari saklar kita sambung ke kabel hitam yang ke lampu, teman-teman. Ini adalah kabel output dari saklar menuju lampu. Jadi di sini terpaksa antara kabel biru kita gabung dengan kabel yang berwarna hitam. Oke. Langsung saja kita isolasi, dan setelah ini kita isolasi, kita rapikan dan kita pasang kembali tutup TDOS-nya. Sebenarnya instalasi listrik menggunakan dua kabel ini tidaklah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh PUIL. Tetapi pada kenyataannya, apabila kita survei di lapangan, masih saja banyak kita jumpai instalasi listrik rumah pelanggan yang hanya menggunakan dua kabel. Dan satu hal lagi, teman-teman, apabila teman-teman memasang instalasi listrik, haruslah menggunakan pipa sebagai pelindung kabelnya, baik itu kabel NYM maupun kabel NYA. Di sini saya tidak menggunakan pipa agar teman-teman lebih mudah untuk melihat jalur-jalur kabelnya. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya kita langsung pasang kabel yang ke fitting lampu. Setelah nanti kabel yang ke fitting lampu kita pasang, kita lanjutkan pemasangan kabel ke saklar, pemasangan kabel ke stok kontak, dan pemasangan kabel ke MCB listriknya. Nah, di sini saya infokan juga bagi teman-teman yang ada di Kota Padang, kami sudah menerima jasa instalasi listrik ini semenjak dari tahun 2013, tetapi hanya melayani instalasi listrik yang sesuai dengan standar atau ketentuan yang sudah diatur oleh PUIL. Bagi teman-teman yang membutuhkan, silakan nanti DM via Instagram dan saya akan tambahkan linknya di kolom deskripsi. Pengerjaan akan dilakukan oleh tenaga-tenaga handal, profesional, dan berpengalaman lama di bidang instalasi listrik.
Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan stop kontaknya teman-teman. Jadi kita harus buka terlebih dahulu covernya. Ini sangat mudah sekali ya, tidak ada yang rumit. Pemasangan instalasi listrik 2 kabel hampir sama saja dengan proses pemasangan instalasi listrik 3 kabel teman-teman. Bedanya hanyalah menambahkan satu line kabel lagi untuk kabel RD atau kabel groundingnya yang akan kita tanam ke dalam tanah nantinya untuk membuang kebocoran arus listrik yang terjadi pada peralatan. Oke, setelah kabel stop kontak kita pasang, kita lanjutkan pemasangan kabel yang ke MCB listriknya. Ini kabel fasa kita pasang ke MCB dan kabel netralnya kita pasang ke terminal netralnya. Terminalnya saya taruh di bagian samping MCB-nya ini ya teman-teman. Oke, seperti ini aja. Untuk melakukan pengetesan pada instalasi listrik yang sudah kita rangkai ini, kita akan hubungkan ke sumber tegangan. Kita misalkan kabel yang kita pasang ini adalah kabel keluaran dari kWh meter, atau kalau di Padang ini dikenal dengan istilah kabel letter U teman-teman. Oke, kita coba onkan saklar sudah menyala, dan kita onkan lagi juga menyala teman-teman. Untuk pengetesan stop kontak, di sini saya menggunakan fitting lampu yang sudah dikombinasi dengan steker. Jadi kita bisa colokin langsung ke stop kontaknya. Teman-teman bisa perhatikan, kita akan langsung tes saja teman-teman. Nah, di sini lampunya sudah menyala, berarti tegangan ke stop kontaknya sudah masuk. Kita coba off-kan dari MCB dan kita on-kan lagi teman-teman. Semuanya sudah berfungsi dengan baik. Dan semoga video kali ini bisa... Penyambungan saklar pada pompa air harus dilakukan dengan benar agar aman dan awet. Umumnya, kabel fasa dari sumber listrik masuk ke saklar terlebih dahulu, lalu diteruskan ke pompa air. Sementara kabel netral langsung dihubungkan dari sumber menuju pompa. Dengan sistem ini, pompa hanya akan menyala ketika saklar ditekan, sehingga lebih praktis dan hemat energi. Pastikan sambungan menggunakan isolasi atau klem yang rapat agar tidak terjadi korsleting. Gunakan kabel berukuran sesuai daya pompa, serta pasang saklar pada tempat yang kering dan mudah dijangkau.